wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muzanul Aziza dengan NIM 2514090026. Nah teman-teman, saya akan membahas yaitu tentang masa Khilafatul Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, yaitu ekspansinya, konsolidasi pemerintahan, dan dinamika internal. Nah teman-teman, masa Khulafaul Rasyidin 632 sampai 661 Masehi ini adalah periode khalifah pertama yang ditandai dengan ekspansi wilayah besar-besaran, yaitu di Suriah, Persia, Mesir. Nah, konsolidasi pemerintahan melalui reformasi administrasi dan dinamika internal berupa tantangan pemberontakan suku Arab, penyelenggaraan Al-Quran, serta gejolak perang saudara yang memuncak pada masa Khalifah Ali. Nah, periode ini meliputi 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Nah, yang pertama itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada saat itu Khalifah Abu Bakar menjabat sekitar 2 tahun dari periode 632 sampai 634 Masehi, di mana beliau mengatasi krisis internal melalui perang Riddah, melawan kaum murtad dan nabi palsu, serta menegakkan kembali prinsip-prinsip Islam. Nah, ekspansinya, perang Riddah, konsolidasi internal militer, Abu Bakar melancarkan perang Riddah untuk kaum pembangkang dan nabi palsu di Arab yang menolak tunduk kepada pemerintah Madinah dan tidak mau membayar zakat, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Setelah berhasil mengonsolidasikan kekuatan internal, Abu Bakar mulai mengirimkan pasukan untuk ekspansi keluar wilayah Arab, terutama Suriah dan Irak. Nah, itu konsolidasi pemerintahannya lagi, teman-teman. Yaitu pertama, menegakkan pemerintahan Madinah. Abu Bakar berhasil mempersatukan kembali suku-suku yang terpecah dan mengislamkan kembali suku-suku yang memusuhi Islam itu, sehingga berhasil menegakkan pemerintahan Madinah yang terancam runtuh. Yang kedua yaitu pengiriman pasukan ke Syam. Beliau memerintahkan pengiriman pasukan ke perbatasan Suriah untuk melawan pasukan Romawi sesuai rencana Nabi Muhammad SAW yang sempat tertunda. Yang ketiga yaitu pemanfaatan Baitul Ma'al dan lembaga peradilan. Beliau memprioritaskan penggunaan Baitul Ma'al atau kas negara dengan lembaga peradilan sebagai upaya konsolidasinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang dinamika internal. Yaitu satu, krisis keagamaan dan politik. Nah, munculnya nabi-nabi palsu, ketidakpatuhan suku-suku Arab, serta penolakan pembayaran zakat menjadi tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar. Nah, yang kedua yaitu dinamika sosial dan budaya. Keberhasilan Abu Bakar dalam mengatasi krisisnya menanamkan hasrat untuk bersatu di seluruh wilayah. Nah, selanjutnya tentang Umar bin Khattab. Nah, masa Khalifah Umar bin Khattab ditandai oleh ekspansi wilayah Islam yang pesat ke Syariah, Persia, dan Mesir. Konsolidasi pemerintahannya melalui pembentukan administrasi sipil, militer, dan kehakiman, serta dinamika internal dalam bidang agama, ekonomi, dan budaya, termasuk penetapan kalender Hijriah dan pembangunan kota serta infrastruktur publiknya. Nah, ekspansi wilayahnya yaitu satu penaklukan besar. Umar memimpin ekspansi wilayah Islam sangat luas dan cepat. Penaklukan wilayah-wilayah penting seperti Syria, Palestina, Persia, dan Mesir. Nah, yang kedua yaitu peran panglimanya. Komandan militer Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Sa'd bin Abi Waqqas memimpin penaklukan wilayah penting tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konsolidasi pemerintahan. Yang pertama, pembentukan departemen.
Umar membentuk struktur pemerintahan baru dengan departemen yang penting seperti kepolisian, pengadilan dan ketentraman, dan pemendaraan negara atau Baitul Ma'al. Nah, yang kedua, pembagian wilayahnya. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi beberapa provinsi, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh khalifah serta sistem distrik dan subdistriknya. Yang ketiga, sistem administrasinya. Beliau mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, termasuk gaji pegawai dan pembentukan kesatuannya. Yang keempat yaitu lembaga pengawasan. Mendirikan lembaga Hizbah untuk pengawasan pasar, kontrol pembangunan dan takaran serta menjaga tata tertib umumnya. Nah, selanjutnya itu tentang dinamika internalnya. Yang pertama, penerapan etika kepemimpinan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Yang keempat yaitu perkembangan istijad. Yang kelima atau yang terakhir mencetak uang. Nah, sekarang kita akan masuk tentang Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman ditandai dengan ekspansi wilayah Islam di Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah. Nah, konsolidasi pemerintahan mulai kodifikasi Al-Quran atau Mushaf Utsmani dan pembangunan infrastruktur, namun juga oleh dinamika internal yang memicu ketegangan dan pemerintahan akibat nepotisme serta ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber dayanya. Nah, selanjutnya kita masuk tentang ekspansi wilayahnya, yaitu pertama, perluasan kekuasaan. Kekhalifahan Islam berkembang pesat dan mulai ke berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Anatolia, Asia Tengah, dan beberapa pulau seperti Cyprus dan Rhodes. Nah, yang kedua, peningkatan sumber dayanya. Penaklukan wilayah-wilayah kaya seperti Persia dan Afrika Utara meningkatkan pendapatan negara melalui pasar serta akses terhadap sumber daya dan komunitas baru. Nah, selanjutnya itu pembentukan angkatan lautnya. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang membangun angkatan laut yang kuat untuk melindungi wilayah dan jalur laut kekhalifahan seperti yang dilakukan saat penaklukan Cyprus dan Rhodes. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsolidasi pemerintahannya. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Salah satu pencapaian terbesar Utsman adalah kodifikasi Al-Quran ke dalam satu mashaf standar, yaitu untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan mengatasi perbedaannya. Yang kedua, mengatur birokrasi. Utsman berusaha memperkuat sistem administrasinya pemerintahan dengan mengatur birokrasi yang lebih sistematis. Yang ketiga yaitu renovasi Masjid Nabawi guna memperluas kapasitas masjid tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang dinamika internal konflik. Yang pertama yaitu kecenderungan nepotisme. Kepribadian Umar yang lembut dan pemalu membuat kesulitan menolak permintaan kerabat untuk menduduki posisi penting yang kemudian dinilai sebagai praktik nepotisme dan memicu ketidakpuasan. Nah, yang kedua yaitu munculnya ketegangan dan pemberontakan. Kebijakan Utsman memberikan kekuasaan dan jabatan pada kerabatnya dari Bani Umayyah menimbulkan ketegangan. Nah, yang ketiga yaitu penyebaran fitnah. Tokoh seperti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, juga menyebarkan fitnah dan hasutan yang mempengaruhi situasi. Nah, yang keempat, pembunuhan khalifah. Kondisi ini memuncak pada pengepungan dari pembunuhan Utsman bin Affan oleh para pemberontakan pada tahun 656 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah Ali diwarnai upaya konsolidasinya pemerintahan dengan reformasi ekonomi dan keadilan, tetapi terhambat dinamika internal berupa fitnah dan konflik internal serta minimnya ekspansi ternak
terfokus pada penyelesaian gejolak internal. Nah, Ali berupaya memperkuat Baitul Mal, menindak korupsi dan menegakkan keadilan, namun berhadapan dengan pemberontakan yang menyebabkan perang, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, Perang Nahrawan, serta munculnya fiksi-fiksi seperti Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Nah, ekspansinya yaitu karena fokusnya lebih banyak pada penyelesaian konflik internal yang meluas, periode kekhalifan Ali bin Abi Thalib tidak diwarnai dengan ekspansi wilayah yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu konsolidasi pemerintahannya. Yang pertama, reformasi keuangan dan ekonomi. Ali melakukan pembenahan Baitul Mal atau kas negara dengan mengalihkannya menjadi pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan adil, serta mendistribusikannya kekayaan secara merata dan memberantas korupsi. Nah, yang kedua itu penegakan keadilan dan hukum. Ia mencopot gubernur yang tidak mengambil ahli tanah negara yang telah diwariskan pada kerabat, serta menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Ali mendorong perkembangan ilmu, yaitu ilmu bahasa, ilmu nahwa atau tata bahasa Arab, dengan tujuan membantu pemahaman Al-Quran dan hadis bagi orang non-Arab, serta membangun Kufa'ah sebagai pusat ilmu. Nah, yang terakhir yaitu dinamika internalnya. Fitnah dan pemberontakan, masa pemerintahan dipenuhi dengan fitnah-fitnah dan pemecahan umat, termasuk pemberontakan Talhah, Zubair. Nah, yang ketiga itu perang Siffin dan Tahkim. Konflik berlanjut dengan Muawiyah dalam perang Siffin yang berakhir dengan Tahkim, namun tidak menyelesaikan masalah dan justru memicu munculnya Khawarij. Nah, yang terakhir itu munculnya fiksi-fiksi. Akibat konflik tersebut, umat terpecah menjadi 3 golongan utama, yaitu pendukung Muawiyah, yang kedua golongan Syiah, yang ketiga golongan Khawarij yang akhirnya membunuh Ali. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya tentang masa Khulafaur Rasyidin, ekspansi, konsolidasi, pemerintahan, dan dinamika internalnya, teman-teman. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.